1. Saring 100 gram terigu, 100 gram mentega, 1 sendok teh garam. Mix, diamkan 2 jam. Step 2. 1 bawang putih, geprek, potong, haluskan. Papa ayam dengan 3 sendok soy saus, 2 sendok ketumbar, 2 sendok lada, cabai sesuai selera, bawang putih, campur, panggang. Step 3. Kembali ke adonan, pipihkan, potong, baluri ke ayam, simpan ke nampan, oven. Kocok 1 kuning telur, oleskan, panggang lagi 1 jadi. Bumbui ayam, goreng, sayur ayam crispy, potong daun bawang, seledri, cabai besar untuk dressing. Basic salad. Masukkan salad, bayam, toge, potong timun, masukkan timun, basic rasa, sambal terasi, jeruk nipis, bawang putih, kecap, aduk, campur. Plating. Masukkan sayur ayam crispy, dressingnya, seasoning, dan voila. Chicken puff with chicken salad crispy ready. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, but fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Kan kuping isinya, dagingnya sudah, kemudian kita masukkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil, daun bawang dan bawang putih kita masukkan, kemudian kita masukkan telur dan kita aduk-aduk sampai merata, aduk, kemudian kita bentuk bulat-bulat sesuai selera bentuknya seperti ini. Halo, hari ini aku mau buat cak ayam. Tadinya mau pakai brokoli tapi brokolinya habis. Di sini ada jamur, ayam, bawang bombay, bawang putih, wortel, garam, gula, minyak wijen, merica, dan air. Oh iya, tepung sagu opsional untuk mengentalkan. Jadi singkatnya begini, semua dimasak dan dimasukin aja semua resepnya. Pokoknya udah selesai. Sekian dan terima kasih. Cara membuat chicken butter disiapkan alat dan bahannya ada ayam, mentega, tomat, cabai merah, saus tiram, bawang, dan kecap diiris, bawang bombay, cabai rawit, bawang putih, dan tomatnya. Lalu kita tuang saus tiram ke dalam ayam. Diaduk sampai rata, hidupin api dan tuang ayam ke dalam teflon. Lalu diaduk rata, dimasukin cabai merah yang udah di blender, masukin bawang-bawangan yang telah diiris tadi, lalu diaduk lagi dengan rata, masukin saus tiram, tomat, saus dan kecap. Lalu chicken butter siap disajikan. Iya. Dan toppingnya itu ada tomat dan bawang bombay. Yeay!
Sempol chicken vegan. Cara pembuatan. Di sini ada 250 gram daging ayam, 2 butir telur, 100 gram tepung terigu dan tepung tapioka, seledri dan bawang daun, ada wortel, lalu ada bumbu-bumbu. Kemudian giling daging, telur, wortel, dan bumbu-bumbu tadi menggunakan chopper. Setelah halus, kemudian tambahkan tepung serta seledri dan daun bawang ke dalam adonan, lalu aduk rata. Di sini saya lupa tag video pembentukan sempolnya. Setelah selesai direbus, celupkan sempol pada telur yang sudah dikocok lalu letakkan satu persatu pada panggangan. Jika dibakar seperti sate, pasti lebih enak. Setelah matang, sempol siap disajikan. Saya Agung Setiabudi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat honey banana muffin. Yang pertama, alat dan bahannya timbangan gram, kemudian mangkok dan tepung terigu 300 gram, kemudian tempat ayangkan dan pisang yang sudah dilumurkan, ada mentega yang sudah dilelehkan, ada kelapa chip, ada telur 3 butir, ada sendok makan dan sendok teh, ada piring makan, ada piring kecil, kemudian ada soda kue dan baking powder sebanyak 1 sendok teh dan garam, ada madu TJ sebanyak 10 sendok makan. Kemudian yang terakhir ada tempat cetakan atau kertas muffin atau kertas paper cup. Prosedur yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, kita campurkan baking powder ke dalam ayakan ini. Kemudian soda kue dan tepung terigu sebanyak 300 gram dan garam secukupnya. Kita campurkan mentega yang telah dilelehkan ini ke dalam ayakan seperti ini. Setelah kita campurkan semua bahan di dalam ayakan ini, kita aduknya biasa saja, jangan terlalu over, jangan sampai menjadi pantat adonannya. Kemudian kita campurkan telur 3 butir dengan madu seperti ini. Adonannya jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan adonan ini ke dalam kertas muffin dan kita isi 3/4 karena nantinya akan mengembang. Setelah kita masukkan adonan ke dalam kertas muffin ini, kita masukkan ke dalam oven untuk dipanggangkan. Keluarkan adonan ini karena telah lama menunggu. Oke guys, ini dia honey banana muffin. Terima kasih.
masak bareng yuk. Ini dia bahan dan takarannya. Dan ini alat yang digunakan. Jangan lupa di screen ya. Untuk langkah yang pertama, masukin 2 sendok oatmeal dan 3 sendok air hangat. Lalu aduk dan tambahkan setengah sendok madu. Lalu aduk lagi sampai merata. Untuk selanjutnya, masukkan setengah dari buah naga tadi. Lalu dihancurkan dan setengah lagi dipotong untuk dijadiin topping. Kemudian tambahkan 1 sendok yogurt dan aduk sampai merata. Kemudian langkah selanjutnya yaitu proses plating. Nah, di plating ini nanti dibikin per lapis ya. Jadi kayak gitu, tambahkan lagi nih 2 sendok yogurt dan buah naganya, lalu tambahkan madu. Jadi deh, gampang kan? Mudah banget nih dibuat di rumah masing-masing. Jangan lupa dicoba ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nabila Ananda Putri. Kali ini aku akan membuat pancake madu. Let's check it out. Persiapkan alat dan bahan sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis. Pecahkan telur dan mixer hingga berbusa. Kemudian masukkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, dan garam. Jangan lupa tambahkan madu dan susu. Mixer hingga merata. Masak di teflon dengan mentega yang sudah dipanaskan. Gimana nih guys, mudah banget kan dibikinnya? Yuk, jangan lupa dibikin ya. Mungkin hanya itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agnes Eka Saputri. Jadi hari ini aku bakal bikin makanan yang berbahan dasar dari madu, yaitu pisang goreng madu. Let's get started. Semua bahan-bahannya udah aku tulis di video ya guys. Jadi yang pertama bahan keringnya kita campur dulu, gula, garam, dan lain-lain. Lalu kita campur air dan kita aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita potong-potong pisang. Aku potong bulat-bulat gitu aja ya. Aku cuma pakai 3 pisang aja. Selanjutnya kita tuang madunya ke dalam adonan. Selanjutnya kita masukin semua pisangnya ke dalam adonan, kita aduk rata dan kita mulai goreng nih. Aku bentuk polanya bulat-bulat aja gitu. Nah, kita goreng sampai kecoklatan gini, hampir gosong, tapi ini bukan gosong ya guys. Hitam itu adalah dari madunya. Nah, ini dia hasilnya. Bagus kan? Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Kurniawan akan membuat roti panggang madu. Untuk bahannya ada roti tawar, madu, dan keju. Langsung saja ke proses pembuatannya, yaitu kita siapkan roti tawar, kemudian kita potong tiap ujung roti tawar yang terlihat kasar agar lebih lembut ketika kita memipihkannya. Kemudian kita potong-potong keju hingga menjadi kecil-kecil. Keju yang telah dipotong kita letakkan di tengah roti, lalu kita tambahkan madu murni secukupnya. Pipihkan tiap ujung roti tawar hingga tertutup rapat sehingga tidak ada keju dan madu yang keluar. Ketika sudah rapi, kita siapkan api, lalu panggang roti dengan api sedang dengan durasi 2-3 menit. Ketika sudah crispy, roti panggang madu pun siap disajikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang produk olahan hasil susu yang saya beri nama mie susu kaleng-kaleng. Bahan-bahannya adalah sebuah susu dan juga mie yang berasa strong, seperti kari ayam, Indomie, bukan promosi. Ya, langsung saja ke tutorialnya. Siapkan susu, siapkan mie, letakkan air, nyalakan kompor, tunggu hingga mendidih, gunting mie. Keluarkan mie dari bungkusnya, taruh di air. Tunggu hingga sedikit lemas, acak-acak. Setelah diacak-acak, dirasa matang langsung tiriskan, pindahkan ke tempat lain. Buang saja juga boleh. Nah, tuang. Ambil susu, tuangkan. Langsung campur dengan keju, bukan promosi ya. Saya tidak akan tunjukkan produknya apa. Setelah dimasukkan, tunggu hingga meleleh atau bisa diaduk-aduk. Nah, aduk-aduk cepat. Bagus. Masukkan bumbu-bumbunya dari mie tadi, bukan promosi sekali lagi. Nah, masukkan mie juga. Kemudian diaduk-aduk lagi setelah dirasa matang. Setelah diaduk-adukkan, bisa ditunggu. Setelah dirasa matang, bisa dimasukkan ke dalam mangkok. Berarti mie sudah siap untuk disajikan. Ini akan pelan-pelan biar estetik. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru, panas soalnya. Nah, mie siap disajikan. Udah jadi, gitu doang sih tutorialnya. Terima kasih. I'll be yours. 그 순간부터 뜨들어져 있는 라디오 내 마음을 축복하는 노래뿐 For 되네 이건 해내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가 그런 혼자만 해 그대 좋아 한 잔만 쉽게 나오질라 난 그대 곁에서 밑으로 보면 내 생을 건들고파 For real 끝없이 이끌려서 너를 원 aku Kinan. Di sini aku akan membuat wedang uwuh milk tea. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Dan di sini aku menggunakan susu evaporasi dan bubuk creamer.
Pertama, kita didihkan air di atas kompor, kemudian tambahkan bahan-bahan, masukkan dalam panci yang sudah mendidih, kemudian tambahkan bubuk creamer, kemudian tambahkan 100 ml susu evaporasi, dan tambahkan gula batu, aduk hingga larut. Kemudian tambahkan juga teh hitam, dan jangan lupa aduk hingga merata. Kemudian tinggal disaring dan disajikan. Terima kasih. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan tuh alpukat. Nah, alpukatnya itu kita hancurin. Nah, lalu kita masukkan garam secukupnya, sesuai selera. Dan kita masukkan parsley secukupnya. Nah, lalu kita aduk-aduk lagi, kita hancurin sampai lembut. Nah, lalu kita kocok telur. Dan kita goreng orak-arik seperti biasa. Nah, lalu kita panaskan butternya untuk goreng rotinya di wajan yang panas ya, di telepon yang panas. Nah, lalu kita masukin alpukat yang sudah kita hancurin ke atas roti. Nah, lalu kita taruh telur dan kita taburi parsley di atasnya. Jadi deh. Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Healthy egg roll check. Pertama disiapkan dulu bahan-bahannya, kemudian dibuat kulit dengan memasukkan semua bahan-bahannya. Lalu bahan-bahan tersebut diaduk, panaskan teflon, tuangkan 1 sendok sayur, lalu diratakan. Setelah diratakan, ditunggu kulit tersebut hingga matang. Next, dibuat bahan untuk mengisi egg roll. Bahan yang telah disiapkan kemudian dimasukkan dan diaduk menjadi satu. Panaskan teflon, lalu masukkan kulit dan diisi dengan bahan yang telah dibuat. Jangan lupa menggoreng kembali egg roll yang telah jadi. Berusaha agar menjadi
Hari ini aku mau bikin nugget low budget yang pastinya gampang banget. Karena lagi pandemi gini, kita belanjanya online. Bahan utamanya 3 butir telur, penyedap rasa, dan 1 sendok makan tepung. Buat sosis ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak, tapi karena aku suka, makanya aku pakai sosis. Tuang adonannya ke wadah tahan panas, lalu kita kukus selama 10 menit. Setelah dipotong kecil-kecil, kita baluri telurnya dengan campuran tepung terigu dan tepung maizena, telur, dan tepung roti. Ini nuggetnya nggak aku goreng semua ya, sisanya aku simpen di kulkas dan bisa tahan 3 hari. Udah lihat kan, gampang banget, selamat mencoba. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang pembuatan hidangan yang enak dan bergizi. Tentunya dengan nama yang unik, yaitu rolade TTS atau tahu telur sosis akan membuat kalian penasaran dengan cara membuatnya. Bagaimana? Penasaran? Simak videonya ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 2 butir telur, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 potong tahu, 2 buah sosis, 4 sendok teh penyedap rasa, 4 sendok teh garam, 4 sendok teh merica bubuk. Langkah yang pertama adalah haluskan tahu dan tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk, 4 sendok teh garam, 4 sendok teh merica bubuk, dan 4 sendok teh penyedap rasa. Lalu aduk semua bahan hingga merata. Langkah yang kedua adalah kocok 2 butir telur hingga merata, lalu dadar pada teflon. Lalu tahap yang ketiga adalah angkat telur dadar yang sudah matang, lalu letakkan di atas piring yang telah diberi oleh plastik setengah kiloan. Jangan lupa letakkan adonan tahu dan beri sosis di atasnya. Langkah selanjutnya adalah gulung telur dadar yang telah diisi oleh adonan tahu dan diberi sosis di atasnya, lalu kukus selama 15 menit. Wah, gimana nih sobat? Menarik banget kan tampilannya? Kalau kayak gini, siapa sih yang gak mau nyicipin? Ayo, coba di rumah ya, dijamin enak banget. Kalau kalian tertarik untuk mencoba resep yang satu ini, silahkan dicoba guys. Nah, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai teman-teman semua, di sini saya akan membuat salah satu masakan yang berbahan dasar telur, yaitu telur gulung nasi mentai. Jadi inilah bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, campurkan telur, daun bawang, daun seledri, dan wortel, campur hingga merata. Yang kedua, panaskan mentega untuk menggoreng telur. Jika sudah merata, goreng telur. Yang ketiga, letakkan nasi di atas piring. Letakkan juga bonori secukupnya atau sesuai selera. Kemudian bon cabai, ini juga sesuai dengan selera. Setelah itu aduk hingga merata. Yang keempat, letakkan nasi yang telah dicampur dengan bonori dan bon cabai tadi di atas telur yang telah digoreng dadar. Lalu tambahkan mayones di atas nasi. Tambahkan juga sosis, mentimun, dan wortel. Dan yang terakhir adalah menggulungnya.